Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Kusumanarda dengan NIM 2101217. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan algoritma sorting dengan teknik bubble sort ascending. Nah, di sini kita sudah ada data yaitu 21,17,4,45,1,22 atau pokoknya data integernya. Nah, di data ini mau kita urutin secara ascending. Ascending itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk coding bubble sort ascending seperti ini. Jadi kalau kita run, hasilnya akan seperti ini, di mana data terkecil mengurut lama-lama menjadi data yang terbesar atau ascending. Jadi sekarang kita akan melakukan tracing ya. Langkah pertama, kita copy dulu dari sini sampai sini. Nah, kita buka notepad. Yeay, oke. Setelah selesai, kita sudah masukin nih ya langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk tracing, yaitu kita sudah selesai kopas codingnya. Yang kedua, kita tulis index array-nya. Index array itu jumlah. Oke, Pak. Index array itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita urutin biar datanya enak dilihat gitu. Jadi sesuai dengan urutannya gitu. Jadi 0 itu 21, data ke-1 itu 17, data ke-2 itu 4, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masukkan syarat. Syaratnya yang pertama itu I sama dengan 0. Syarat kedua itu I lebih kecil n min 1. Kemudian ada J sama dengan I plus 1. Dan ini lihat dari sini ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh syaratnya kan I sama dengan 0. Yang kedua itu yang ini, ya kan? Terus yang ketiga itu J sama dengan I plus 1 itu yang ini. Yang terakhir, jadi ada 4 ya di sini. Terakhir itu J lebih kecil dari N. Gini. Nah, ada satu lagi di sini yaitu data I lebih besar daripada data J. Jadi ini adalah syarat-syarat melakukan tracing algoritma bubble sort. Algoritma sorting bubble sort. Nah, oke, jadi kita mulai I sama dengan 0 ya. Untuk I sama dengan 0, artinya I-nya itu 0 kan. 0 lebih kecil dari N-1. N di sini adalah 6 ya. Di sini ada tertulis nih, N sama dengan 6. 6 dari mana? 6 itu dari sini. Jumlah data yang ada dalam integer. Kan di sini bisa dilihat ada 6 data ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi 6, tapi N dikurang 1, jadi 6 dikurang 1 atau 5. Nah, oke. Apakah 0 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Artinya kita bisa lanjut. J sama dengan I tambah 1. Tadi I-nya 0 kan? Yang di sini I sama dengan 0. Jadi 1. 0 tambah 1 ya. Ini tinggal ditambah aja, tambah 1. Oke, terus lanjut. Apakah 0 lebih kecil dari N? N-nya di sini tadi kita sudah bahas 6. 6 dari mana? Diulang lagi, 6 dari sini. N sama dengan 6. Oke, apakah 0 lebih kecil dari 6? Ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke data, membandingkan data sesuai I dan J. Jadi ini syarat selanjutnya, data I tadi berapa? Itu 0. Apakah data I lebih besar daripada data 1?
Satu dari mana? Satu itu J ya. Di sini kita sudah mengikuti, sudah lihat dari sebelah kiri ini bahwa I di sini itu 0 dan J di sini itu 1. Nah, oke deh, kita lihat aja nih. Cara lihatnya dari mana? Nah, cara lihatnya ini kan ada data 0. Data 0 itu artinya yang ada di bawah 0 dalam index array. Nah, jadi kan kita lihat index array-nya yang di bawah 0 apa? 21. Oke, artinya data 0 itu 21. Apakah 21 lebih besar daripada 17? Nih, data 1 itu 17 ya. Jawabannya iya, teman. Nah, kita tanya dulu nih. Apakah 21 lebih besar daripada 17? Jawabannya iya. Nah, kalau jawabannya iya, kita bisa lanjut ke syarat berikutnya, yaitu yang ini. Nah, oke. Nah, oke, kita lanjut. Tadi aku rapiin dulu datanya. Nah, temp ini sama dengan untuk sementara ya. Jadi temp itu temporary. Jadi temporary sama dengan data I tadi 0. Data 0-nya berapa tadi? Data 0-nya kan 21. Jadi si 21 ini kita akan pindahin ke posisi data yang baru. Jadi kita nanti akan membuat susunan integer data yang baru sehingga kita bisa menemukan urutan dari bubble sort ascendingnya. Jadi oke, kita lanjut aja nih. Jadi tadi kan ini data I sama dengan data J kan. Oke, artinya data I tadi di sini 0. Data J 1. Data J 1 lagi kan. Nah, di sini si data 1 ini berapa? Data 1-nya 17 kan tadi. 17. Nah, ya kalau data 0 jadi data 0 kan sama dengan data 1. Jadi 17. Nah, data 1 ini berubah jadi temp. Tempnya tadi berapa? 21. Maaf, 21. Oke, next ke index array index array-nya. Index array-nya sama aja ya ini. Jadi kita mulai index array-nya yang ini. Ini aku gedein dulu kali ya, maaf ya. Tadi belum aku gedein. Oke. Kita zoom. Oke, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu membuat susunan integer yang baru. Susunan integer yang barunya jadi ini kita tukar nih teman-teman. Jadi posisi 0 sama posisi 1 kita tukar. Yang sebelumnya kita copy dulu mungkin. Kita copy dulu yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan kayak gini. Oke, kita samain dulu kali urutannya. Nah, sebelumnya itu seperti ini kan teman-teman. Tapi kita sudah berubah nih, data 0 jadi 17 dan data 1 jadi 21. Oke, kita tinggal tuker aja. Maaf, tadi sempat error. Oke, kita lanjut. Kita tuker aja nih 0 sama 1-nya jadi di sini 17, di sini 21. Kan sebelumnya di sini 21, di sini 17. Tapi kita tukar sehingga nanti akan mengurut gitu dari yang kecil jadi ke yang besar. Oke, ini kita sudah nemu nih pas 1. Ini namanya pas 1. Lanjut, kita copy dulu aja kali biar nanti tinggal diketik ulang. Nah, maaf. Oke. Nah, di sini kita lanjut dari J selanjutnya. Jadi kita harus ngelakuin J ini sampai syarat yang ini tidak dipenuhi. Maksudnya apa? Nanti lihat dulu. Nanti lihat saja ya. Jadi abis 1 itu 2. Ya kan? Kita lanjut ke J2. Nah, apakah 2 lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Oke, kita ganti aja di sini jadi 0
data 0-nya masih sama ya, data i-nya masih sama, yaitu i sama dengan 0 di sini lebih besar daripada data 2. Kenapa di sini diganti? Karena j-nya juga jadi berubah kan, j sama dengan 2. Jadi di sini, nah untuk yang kedua ini data 0 lebih besar daripada data 2. Dari mana? Lihat lagi dari sini. Artinya i-nya itu di sini 0 dan j-nya di sini 2. Dilihat dari sini. Oke, kita lanjut. Ini diganti. Jadi, nah data yang kita lihat di sini udah bukan lihat dari sini ya, udah bukan urutan yang ini, tapi urutan yang baru saja kita bikin. Nah, jadi data 0-nya 17 lebih besar dari data 2. Data 2-nya berapa? 4. Saya lihat ya, data 2-nya 4. Oke, apakah 17 lebih besar dari 4? Jawabannya iya. Artinya kita bisa lanjut ke syarat yang ini lagi. Ya, sedikit mengulang-ulang ya. Tapi memang ini algoritma sorting ini memang caranya akan looping gitu. Karena ini kan kode looping ya, jadi pasti ngulang-ulang. Oke, lanjut. Tadi kan di sini udah ketemu ya. Jadi di sini kita ganti tem datanya masih tem data 0 ya. Soalnya data i kan ini. Nih data i. Sama dengan, tapi data 0-nya kita ubah di sini. Soalnya sekarang data 0-nya di 17 kan. Terus selanjutnya data 0 sama dengan di sini diganti di data 2. Terus yang data 2-nya tadi berapa? 4. Ya kan? Data 2-nya ada 4. Data 2-nya itu nilainya 4. Terus data 1 di sini diganti jadi data 2. Soalnya kan ini data 2 kan. Ini kita ganti jadi 17. Oke deh, sekarang kita tukar data 0 sama data 2. Ditukar gitu posisinya dari yang terbaru ini, yang ini nih. Kita ganti data 0 jadi 4. Data 2 jadi 17. Beginilah hasil dari pas 2. Oke, lanjut ke J3 di sini. Kita copy lagi. Oke, J3. Apakah 3 lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Di sini kita ganti data 0 lebih besar daripada data 3. Nah, artinya data 0-nya di sini juga sudah berubah menjadi 4 dan data 3-nya jadi 45. Nah, apakah 45 lebih besar daripada 45? Salah. Apakah 4 lebih besar daripada 45? Jawabannya enggak ya. Tidak. Artinya kita lanjut aja kalau tidak. Lanjut ke sini. J sama dengan 4. Jadi ini nggak usah dilanjutin nih. Kalau dia tidak, langsung aja ke J sama dengan 4. Nah, ganti lagi di sini. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Ya. Nah, di sini ganti juga 0 sama 4. Nah, data 0-nya masih sama ya, 4. Jadi di sini 4. Data 4-nya itu 1. Oke. Sini 1 artinya. Apakah 4 lebih besar daripada 1? Ya, tentu saja. Akhirnya kita lanjut copy yang ini. Nah, data 0 yaitu sama dengan 4. Data 0 sama dengan data di sini 4. Nah, data 4 sama dengan tadi berapa? 1. Dan di sini di sini jadi ganti data 4. Data 4 sama dengan temp. Tempnya tadi berapa? 4. Jadi posisi pada data 0 dan data 4 yaitu 1 dan 4 kita tukar posisinya. Nah, kita lihat 0 dan 4. Oke, kita tinggal tukar aja di sini 1 dan 4. Ini pas 3. Wih. Oke, lanjut ke J5.
copy ini, C5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Betul. Nah, apakah data 0 lebih besar daripada data 5? Kita lihat, data 0 yang baru sekarang itu 1 dan 5, 22 ya. Data 5 itu 22 yang ini. Apakah 1 lebih besar daripada 22? Ya tidak, 22 lebih besar ya. Lanjut ke J6. Nah, ini saatnya kita cek lagi nih syaratnya. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Ya enggak ya, jadi jawabannya tidak. Nah, kalau jawabannya tidak, bukan todak ya, tidak. Ini nggak usah dilanjut teman-teman, langsung aja ke syarat berikutnya, yaitu ini kita tambah 1. Jadi di sini I sama dengan 1. Nah, terus gimana lagi? Aku stuck nih. Gak usah stuck teman-teman, kita ikuti lagi aja syarat-syarat di sini secara sistematis. Nah, oke, lanjut ke, nah di sini diganti I-nya kan sekarang udah 1 ya, jadi 1 lebih kecil dari 5, jawabannya iya ya. Nah, di sini diganti 1 tambah 1 yaitu 2. Oke, artinya di sini 2 lebih kecil dari 6, jawabannya iya. Nah, di sini data I kan sekarang jadi data 1. Dan di sini data J sekarang jadi data 2. Jadi kita membandingkan data pertama dan kedua. Nah, kita lanjut data pertama, kita lihat dari sini ya, yang terbaru di pas 3. Data 1 itu 21. Oke, data 2 itu 17. 21 dan 17. Wah, sama juga ya. Masih sama soalnya. Oke, 21 sama 17. Apakah 21 lebih besar daripada 17? Jawabannya iya. Artinya ini sama, hampir sama ya sama yang ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, oke. Di sini jadi data 1 karena data I-nya jadi 1. Di sini jadi data 1 lagi. Di sini jadi data 2 dan di sini jadi data 2. Selanjutnya di sini jadi 21. Di sini jadi 17 dan di sini jadi 21. Lihat dari mana? Lihat dari sini ya. Sini. Atau jika kurang mengerti, diulang lagi yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa kita cuman ngikutin bahwa si data I, data J ini nih, kita isi doang sesuai dengan yang kita isi tadi. Oke, lanjut. Jadi sekarang data 1 sama 2 kita tukar nih. Jadi data 1-nya jadi 17. Data 2-nya jadi 21. Oke. Terus kita nemu pas 4. Lanjut. Kita ke J3. C3. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Apakah 1 lebih besar daripada, apakah data 1 lebih besar daripada data 3? Nah, data 1 tadi berapa? Data 1 sekarang jadi 17 ya. Kita ganti di sini 17. Nah, 3 menjadi 45. Oke, 45. 17 lebih besar dari 45? Jawabannya tidak ya. Artinya ini dihapus aja nih. Kita lanjut aja ke C4. 4 lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. Apakah data 1 di sini ganti jadi data 4? Nah, apakah data 1 bisa daripada data 4? Nah, data 1-nya jadi 17. Kita ganti lagi di sini 17. Data 4 menjadi 4. 17. Kalau bisa dari 4, jawabannya iya. Oke, kita tinggal masukin lagi di sini deh. 17, 4, 17. Lama-lama jadi terbiasa juga gitu teman-teman. Soalnya patternnya pasti yang kiri kanan kan. Misalnya ini kiri, di sini kiri lebih besar dari kanan. Artinya nanti yang di sini tuh kiri kanan kiri gitu.
Oke, terus ini kita replace juga. Ini data 1 di sini jadi data 4. Di sini juga jadi data 4. Artinya posisi 1 dan 4 kita tukar. 17 sama 4 di sini ya. Di sini diganti jadi 4. Di sini diganti jadi 17. Kita pastikan ini sejajar biar lihat enak, bisa lebih enak dilihat gitu. Oke. Jadi ini urutan integer yang baru atau pas 5. Lanjut ke J5. Sudah mulai selesai, sudah mulai ini ya, mengurang. J-nya sudah makin besar. Kita lanjut ke J5. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Nah, di sini data 1. Maka data 1 ini jadi 4. Kita ganti ya. Dan data 5 kita lihat ke sini menjadi 22. Apakah 4 lebih besar daripada 22? Jawabannya tidak. Artinya kita lanjut ke J6. Nah, J6 ini juga sudah pasti tidak ada lanjutannya ya. Jadi kita tulis aja di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah buntu, sudah bertemu lagi dengan 6 lebih kecil daripada 6 sama dengan tidak. Kita melanjut ke I2. Oke, kita lanjut ke I2. I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Apakah J di sini jadi 2 tambah 1 ya, jadi 3. 3 lebih kecil daripada 6? Jawabannya iya. Artinya di sini kita ganti jadi 2 dan 3. Waktunya kita membandingkan data kedua dan ketiga, yaitu 21 dan 45, atau 21 lebih besar daripada 45, yang jawabannya itu tidak ya. Jawabannya tidak. Oke, lanjut ke J4. J4. 4 lebih kecil daripada 6, jawabannya iya. Nah, di sini kita ganti jadi data 2 lebih besar daripada data 4. Data 4 di sini tuh jadi 17. Nih, 21 lebih besar. Ketemu lagi deh kita 21 lebih besar daripada 17. Sepertinya mereka berjodoh ya, karena bertemu terus. Oke, nggak lucu. Kita lanjut karena kita bertemu dengan iya, kita lanjut aja copy di tracing pas yang terakhir. Ini pas 5. Oke, selanjutnya seperti biasa kita ganti dulu ini yang di dalam kurungnya sesuai oh nggak benar, ini 4. Oke, lanjut. Di sini jadi 21. Di sini jadi 17. Di sini jadi 21. Oke. Jadi kita tukar data 2 dan data 4. Si data 2-nya ini jadi 17. Dan data 4 di sini jadi 21. Maaf, ini ada typo. Nah, ini benar. Oke, kita cek lagi. Tadi data 2 sama dengan 17, data 4 sama dengan 21. Oke deh, ini jadi pas 6. Lanjut ke J5. Ini kita copy dua-duanya langsung aja ya. J5. 5 lebih besar dari 6. 5 lebih kecil daripada 6. Jawabannya iya. Terus kita ganti di sini data 2. Data 2 jadi berapa? Data 2 itu 17. Data 5 masih 22. Oke, ini jawabannya tidak ya. Lanjut ke J6. Tadi kita sudah copas. Apakah 6 lebih kecil daripada 6? Jawabannya tidak. Jadi kita lanjut ke I3. Yeay. Kita copy aja deh. Nah, di sini apakah 3 lebih kecil daripada 5? Jawabannya iya. Kemudian J sama dengan 4. 3 ditambah 1 ya. Jadi J sama dengan 4. Di sini juga 4. 4 lebih kecil daripada 6. Jawabannya iya. Nah, di sini yang di dalam kurung ini diganti jadi data 3 dan data 4. Sesuaikan dengan I dan J-nya ya. Kemudian data ketiga di sini berapa? 45.
Oke, artinya data ketiganya 45. Data keempatnya 21. Apakah 45 lebih besar daripada 21? Jawabannya iya. Kita lanjut. Kopas jadi seperti ini. Bentar, kurang rapi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ganti jadi data 3, di sini ganti jadi data 3, di sini masih sama ya, data 4 dan data 4. Oke, kita samakan saja ini. 45, 21, 45. Artinya data 3 menjadi 21, data 4 jadi 45. Jadi data 3 di sini jadi 21. Typo, maaf. Dan data 4 jadi 45. Ketemu deh sekarang pas 7. Sudah mulai kelihatan ya mengurut. Tinggal 2 lagi nih yang perlu diurut. Nah, kita lanjut saja ke tracingnya supaya bisa kita selesaikan tracingnya. Nah, lanjut ke J sama dengan 5. Nah, J sama dengan 5 ini masih sama. Kemudian di sini kita ganti data 3. Data 3 bisa daripada data 5. Nah, data 3 tadi berapa? 21. Apakah 21 lebih besar daripada 22? Jawabannya tidak. Artinya kita lanjut ke J sama dengan 6, di mana pasti berlanjut dengan tidak juga. Jadi kita lanjut aja ke I sama dengan 4. Nah, kita copy aja di sini. Nah, sini jadi 4 tambah 1 jadi 5. Jadi J nya sama dengan 5. Kemudian 5 lebih kecil daripada 6. Jawabannya iya. Di sini kita ganti jadi 4. Di kanan ini kita ganti data 5. Jadi data 4 lebih besar daripada data 5. Data 4 nya berapa? Kita lihat dari sini, data 4 nya itu 45. Oke, data 4 nya itu 45, data 5 nya itu 22. Apakah 45 lebih besar daripada 22? Jawabannya iya. Artinya lanjut ke yang ini. Kita copas dari sini sampai sini. Kita ganti tanda kurungnya jadi data 4. Sini jadi data 4. Sini jadi data 5. Oke, maaf. Pencet. Sini jadi data 5 dan di sini jadi data 5. Oke, kita sesuaikan dengan yang sudah kita ketik tadi dengan datanya. Jadi data 4 itu tadi 45, data 5 tadi 22, kemudian temp-nya tadi berapa? 45. Jadi kita tukar posisi yang ada di data 4 dan 5, yaitu 22 dan 45. Jadi data 4-nya jadi 22, data 5-nya jadi 45. Udah deh, ini urutan terakhir. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah bisa selesai. Dan ini urutannya jadi seperti ini ya. Jadi 1, 4, 17, 21, 22, 25. Nah, ini sebetulnya sudah boleh berhenti ya. Jadi tracingnya emang sudah selesai sampai sini. Tapi secara teknis sebetulnya masih ada lanjutannya yang pasti ujung-ujungnya kita nggak akan ketemu lagi nih pas-pas kayak gini. Tapi untuk tracing selanjutannya ya seperti biasa kita harus selesaikan ya. Jadi maksudnya ini kan tadi J-nya baru sampai 5. Nah, kita tuh harus selesain biar J-nya itu sampai 6. Ya udah. Tapi kan sudah kita ketahui kalau J sama dengan 6 tuh pasti nggak ada kelanjutannya juga gitu. Jadi pasti ini jawaban akhirnya gitu. Urutan akhirnya akan seperti ini. Ini jadi pas 8 ya, mohon maaf. Kita ralat. Oh, tadi kehapus ya. Oke, maaf. Nah, oke. Jadi pas 8. Kemudian ini tadi J6. Nah, sama aja kan? 6 kan enggak J6 sama dengan di sini 6 lebih kecil daripada 6, jawabannya 3. Jadi kita harus lanjut ke I5. Nah, I5 ini teman-teman, I5 juga pasti ya sama aja kayak temennya ini yang di sini nih. 5 itu kan kalau kita jabarin 5 lebih kecil dari 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 5? Jawabannya, apakah jawabannya ya? Bukan. Aduh, kepencet lagi.
Jawabannya itu tidak. Artinya kita berhenti saja sampai sini. Artinya kita ketemu urutan dari data ini secara ascending atau dari kecil sampai besar, urutannya sebagai berikut: 1, 4, 17, 21, 22. Oh, di sini typo. Mohon maaf, 45. Nah, ini yang benar ya. Soalnya kan di sini 45, jadi 45. Nah, kita cek. Kita run lagi coding yang tadi. Apakah sudah sama? Selanjutnya, saya Salma Yunisa akan menjelaskan tentang selection sort descending. Berikut merupakan codingan programnya. Selection sort descending ini merupakan pengurutan data menggunakan selection sort dengan cara descending, atau descending adalah dimana diurutkannya dengan cara menurun atau dari data yang paling besar dahulu. Lalu masuk ke codingannya. Di sini kita mempunyai A dengan tipe data integer dan memiliki 6 dengan jumlah data 6. Datanya terdiri dari 21, 17, 4, 45, 1 dan 22. Selanjutnya kita juga mempunyai data n sama dengan 6. N di sini merupakan elemen datanya, jumlah elemen datanya. Lalu imin dan temp dengan tipe data integer. Lalu masuk ke looping for, di mana integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari n-1, n-nya adalah elemen data, kurang 1, dan i++. I++ ini i akan terus bertambah satu persatu karena menggunakan i++. Jika masuk ke dalam syarat ini, maka i-min sama dengan i. Selanjutnya merupakan looping for bagian data j. Untuk j, integer j sama dengan i tambah 1, di mana j kurang dari n, dan j++. J++ di sini j-nya akan bertambah satu persatu karena menggunakan j++. Jika ya, maka masuk ke permisalan if a j lebih dari a i-min, maka i-min sama dengan j. Jika tidak, maka masuk ke permisalan selanjutnya, yaitu if i-min tidak sama dengan i, maka temp sama dengan a i-min, lalu a i-min sama dengan ai, lalu ai sama dengan temp. Lalu mencetak printf, yaitu data setelah sorting menggunakan selection sort descending, menggunakan looping for integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari n, dan i++. I++ di sini i-nya akan bertambah satu persatu karena menggunakan i++. Lalu printf %d data, lalu ai, ai. Lalu return 0 dikembalikan kepada nilai 0 lagi. Kita coba running programnya. Nah, dari data yang berantakan tadi, yang tidak berurutan, jika menggunakan selection sort descending atau diurutkan dari descending, atau descending itu menurun dari data yang paling besar, yaitu 45, 22, 21, 17, 4, dan 1. Setelah itu kita masuk ke tracing programnya. Lalu kita beralih ke tracing programnya. Kita copy paste dari codingan yang sebelumnya. Sebelum mulai tracing program, mari kita definisikan dulu index array-nya. Kita rapihkan dulu index array-nya. Dimulai dari
selalu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu syaratnya. Syarat yang pertama adalah I sama dengan 0. Jika sudah I sama dengan 0, maka I kurang dari N-1. Apakah I-nya 0? 0 kurang dari N. N adalah 6 dikurangi 1. Apakah 0 kurang dari 5? Ya, jika ya, lanjutkan ke syarat selanjutnya, yaitu I min sama dengan I. I-nya tadi adalah 0. Jika sudah, beralih ke syarat yang selanjutnya, yaitu yang J. J sama dengan I plus 1. Tadi sudah diketahui bahwa I-nya adalah 0. 0 ditambah 1 adalah 1. Syarat selanjutnya adalah J sama dengan J kurang dari N. Apakah 1 kurang dari N? N-nya adalah 6. Ya, jika ya, masuk ke syarat permisalan if AJ lebih besar dari AI min. J-nya tadi adalah 1. Apakah AI min-nya adalah A0. Lalu kita definisikan apakah A1-nya adalah 17 lebih, apakah 17 lebih dari A0? A0-nya 21? Tidak. Jika tidak, selesai karena karena J plus, maka J tadi ditambah dengan 1. Jadi sekarang J-nya sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Ya, jika ya, masukkan J-nya adalah 2, AI min-nya adalah A0. Apakah A2 di sini adalah 4. Apakah 4 lebih dari A0? A0-nya 21? Tidak. Jika tidak, J-nya ditambah 1 lagi. 3 dikurang dari 6. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Jika ya, J-nya adalah 3, AI min dan I min-nya adalah 0. Apakah A3 lebih dari A0? A3 di sini adalah 45. 45 lebih dari A0, A0-nya 21. Ya, jika ya, masuk ke perintah selanjutnya, yaitu I min sama dengan J. J yang terakhir di sini adalah J3, maka I min-nya berubah menjadi 3. Selanjutnya J-nya ditambah lagi menjadi 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya, jika ya,
lanjutkan ke syarat selanjutnya, yaitu J-nya A4 lebih dari A-. Nah, A-nya yang asalnya tadi 0 diganti menjadi 3. Apakah A4 lebih dari A3? Mari kita lihat. A4 di sini adalah 1. Apakah 1 lebih dari A3? A3 di sini adalah 45. Tidak. Jika tidak, maka lanjutkan ke angka selanjutnya, yaitu J95. Apakah 5 kurang dari 6? Ya, jika ya, maka masuk ke syarat selanjutnya, yaitu A5 lebih dari, apakah A5 lebih dari A-? A-nya A3. A5 di sini adalah 22. Apakah 22 lebih dari A3? A3-nya adalah 45. Tidak. Jika tidak, maka J-nya tambahkan lagi menjadi J96. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Jika tidak, maka masuk ke permisalan yang selanjutnya, yaitu yang ini. If I-min tidak sama dengan I. Kita copy paste, lalu apakah I-minnya, I-min terakhir tadi adalah 3. Apakah 3 tidak sama dengan I-nya adalah 0. Apakah 3 tidak sama dengan 0? Ya. Jika ya, lanjutkan ke masuk ke perintah selanjutnya, yaitu temp sama dengan A-min. Temp sama dengan A-min. A-min tadi terakhir adalah 3. A3 sama dengan 45. Selanjutnya yaitu A-min. A-min tadi adalah A3. A-nya sama dengan A0. A0 di sini sama dengan 21. Lalu AI-nya A0 sama dengan temp. Temp tadi di atas adalah 45. Maka kita definisikan lagi indeks array-nya. Kita copy paste. Nah, di sini ada nilai yang berubah, yaitu yang A3 dengan A0. A0 diganti menjadi 45 dan A3 diganti menjadi 21. Setelah itu tutup, masuk lagi ke I++, jadi I-nya ditambahkan lagi menjadi, setelah I0 jadi I sama dengan 1. Tambah 1. I kurang N-1. Apakah 1 kurang dari 5? Ya. Jika ya, maka I-nya sama dengan 1. Lalu J-nya sama dengan I plus 1. Jadi J-nya sama dengan I 1 tambah 1, jadi 2. Selanjutnya, apakah J-nya kurang dari 6? Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Jika ya, masuk ke if selanjutnya, yaitu AJ-nya 2 dan A-min. Apakah A2 A-min? Apakah A-minnya adalah 1? Apakah A2 lebih dari A1? Kita lihat datanya dari sini. A2 di sini sama dengan 4. Apakah 4 lebih dari A1? A1-nya 17.
Tidak. Jika tidak, lanjutkan ke J selanjutnya, yaitu J3. Apakah 3 kurang dari 6? Ya. Jika ya, lanjut ke A. AJ-nya menjadi 3. Lalu A-nya sama dengan 1. Apakah A3 di sini adalah 21? Apakah 21 lebih dari A1? A1-nya 17? Ya, jika ya, masuk ke I- sama dengan J. Terakhir, J-nya adalah 3. Nah, selanjutnya ke J yang selanjutnya. J sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Ya, jika ya, masuk ke if AJ-nya adalah 4 lebih dari A-nya diganti menjadi 3. Apakah A4? A4 di sini sama dengan 1. 1 lebih dari A3. A3 di sini sama dengan 21. Tidak. Jika tidak, lanjutkan ke J selanjutnya. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya, jika ya, masuk ke permisalan selanjutnya, yaitu AJ, A5 lebih dari A-. A-nya terakhir adalah A3. A5 di sini adalah 22. 22, apakah 22 lebih dari 21? Ya, jika ya, maka A-nya berubah menjadi J terakhir, yaitu 5. Berlanjut ke J yang selanjutnya, yaitu J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Jika tidak, maka masuk ke perintah yang if I- tidak sama dengan I. I- yang terakhir di sini adalah 5. Apakah 5 tidak sama dengan I? I-nya adalah 1. Ya. Ya. Jika ya, masuk ke perintah selanjutnya, yaitu times sama dengan A-. A-nya yang terakhir adalah A5. A5 di sini adalah 22. Lalu perintah selanjutnya adalah A-, sama dengan A-I. A-nya adalah A5, A-nya adalah A1. A1 di sini adalah 17. Lalu AI sama dengan 10. AI-nya 1 sama dengan 10. 10 di sini sama dengan 22. Lalu kita definisikan lagi indeks array-nya. Posisi yang berubah sekarang adalah A5 dengan A1. A5 menjadi 17 dan A1 menjadi 22. Lanjutkan lagi dengan I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, jika ya, maka I-nya sama dengan I-nya adalah 2. Lalu J sama dengan I plus 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu
apakah J kurang dari N? Apakah 3 kurang dari 6? Ya, jika ya, maka masuk ke if AJ-nya adalah 3 lebih dari A-. A-nya adalah A2. Apakah A3 lebih dari A2? A3 di sini adalah 21. Apakah 21 lebih dari A2? A2-nya adalah 4. Tidak. Jika tidak, maka lanjutkan yang J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Jika ya, maka AJ A4 lebih dari A-. A-nya adalah A2. Apakah A4 di sini A plus 1 lebih dari A2? A2-nya adalah 4. Tidak. Apakah ya ada kesalahan? Apakah 21 yang tadi A3 lebih dari A2? Apakah 21 lebih dari 24? Dari 4? Ya. Maka A-nya berubah menjadi I-. Ini sama dengan J yang terakhir, J-nya adalah 3. Yang ini pun berubah menjadi A3. A3 sama dengan apakah A4 lebih dari A3? A3-nya 21, apakah 1 lebih dari 21? Tidak. Maka dilanjutkan ke J sama dengan 5. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Jika ya, maka lanjut ke if AJ-nya adalah A5 lebih dari A-. A-nya adalah A3. Apakah A5? A5 di sini adalah 17. Apakah 17? Apakah 17 lebih dari A3? 21? Tidak. Lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Jika tidak, masuk ke permisalan if I-min tidak sama dengan I. I-min di sini yang terakhir adalah I-minnya 3. Apakah 3 tidak sama dengan 2? Ya. Jika ya, maka masuk ke perintah selanjutnya, yaitu temp sama dengan A-min. A-minnya yang terakhir adalah I-minnya 3. A3 sama dengan 21. Lalu selanjutnya A-min sama dengan AI. A-minnya yang terakhir adalah A3. Dan AI-nya di sini adalah 2. A2 sama dengan 4. Dan yang terakhir AI sama dengan 10. AI-nya adalah 2, temp tadi adalah 21. Kita definisikan lagi indeks array-nya, yaitu yang berubah di sini yaitu A3 dengan A2. A3 menjadi A3 menjadi 4 dan A2 menjadi 21. A3-nya menjadi 4 dan A2-nya menjadi 21. Selanjutnya
I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, jika ya, maka I min sama dengan I-nya adalah 3. Lalu J sama dengan I plus 1. I-nya ada 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya, jika ya, maka masuk ke AJ. AJ-nya adalah A4 lebih dari A imin. Iminnya adalah 3. Apakah 4 lebih dari A3? 4 di sini adalah 1. Apakah 1 lebih dari A3? A3-nya adalah 4. Tidak. Jika tidak, lanjutkan ke J selanjutnya, yaitu J5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya, jika ya. Lanjut ke AJ. AJ-nya ada A5 lebih dari A imin. A iminnya adalah A3. A5 di sini adalah 17. Apakah 17 lebih dari A3? 4. A3-nya adalah 4. Ya, jika ya, maka masuk ke I min sama dengan J yang terakhir. J yang terakhir adalah 5. Lalu masuk ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Jika tidak, masuk ke perintah selanjutnya, yaitu yang if I min sama dengan I. If I min sama dengan I. Apakah I min yang terakhir adalah 5? Apakah 5 sama dengan I? I-nya adalah 3. Ya, jika ya. Selanjutnya ke tem. Tem sama dengan A I min. A I minnya terakhir adalah A5. A5 di sini sama dengan 17. Lalu A I min. A I minnya adalah 5. Sama dengan AI-nya adalah A3. Di sini A3 ada sama dengan 4. Lalu AI sama dengan tem. AI-nya adalah A3. Temnya sama dengan 17. Kita definisikan lagi index array-nya. Nah, ada posisi yang berubah lagi, yaitu dari A5 dan A3. A5 menjadi A4, A5 berubah menjadi A4, dan A3 menjadi 17. Nah, ini merupakan pas. Maaf, ada kesalahan. Tadi seharusnya setelah indeks array-nya didefinisikan ulang lagi, maka ada pas 1. Yang ini adalah pas 2. Ini adalah pas 3. Dan yang terakhir adalah pas 4. Selanjutnya I-nya menjadi sama dengan 4. Apakah I kurang dari N-1? Apakah 4 kurang dari 5? Ya, jika ya, maka I min sama dengan I. I minnya adalah I-nya adalah 4. Lalu untuk J sama dengan I plus 1, 4 plus 1, yaitu J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya, jika ya, maka J yang terakhir adalah J5 lebih dari A I min. A I minnya adalah A4. Apakah A5 lebih dari A4? A5 di sini adalah 4. Apakah 4 lebih dari A4? 1. Ya, jika ya, maka I min berubah menjadi J yang terakhir. J-nya sama dengan 5. Lalu J-nya
berubah menjadi C sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak. Jika tidak, masuk ke permisalan selanjutnya, yaitu yang if imin tidak sama dengan I. Apakah imin yang terakhir adalah imin 5? Tidak sama dengan I-nya 4. Ya, jika ya, maka masuk ke perintah selanjutnya, yaitu temp sama dengan A-imin. A-imin yang terakhir adalah A5. A5 di sini sama dengan 4. A-imin sama dengan AI. AI-nya adalah 4. A4 di sini sama dengan 1. Lalu A-imin, AI-nya adalah A4 sama dengan temp. Tempnya adalah 4. Kita definisikan lagi index array-nya. Index array yang berubah yaitu A5 dengan A4. A5 yang A5 sama dengan A1 dan A4 sama dengan 4. Pas 5. Ini merupakan pas 5. Lalu I sama dengan I-nya sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari n-1 kurang dari 5? Tidak. Jika tidak, maka program selesai. Untuk urutan program yang awalnya 21, 17, 4, 4, 5, 1, 2, 2 yang berantakan diurutkan menggunakan selection short descending menjadi 4, 5, 22, 21, 17, 4, dan 1. Mari kita cek apakah sama dengan running program yang sebelumnya. 45, 22, 21, 17, 41 sama ya. Program selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.